Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Allahumma aftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bi futuhil arifin irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa hassin ahlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum menyimak video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share kepada yang lain agar channel Rahmatul Ummah tetap eksis memberikan tausiah setiap hari. Kita lanjutkan bahasan kita kali ini. Di video sebelumnya saya telah membahas ada bayi-bayi yang terlahir sudah pandai bicara, yaitu yang berada di urutan ke-6. Bayi yang bisa bicara adalah Nabi Yahya alaihi salam. Siapa Nabi Yahya? Nabi Yahya adalah putra daripada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mempunyai istri yang bernama Aisyah. Sedangkan kalau menurut silsilah nasab daripada Nabi Yahya, di Bani Israel ada yang namanya orang yang bernama Pakud. Pakud ini dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama, putri Pakud adalah Aisyah, dinikahi oleh Nabi Zakaria, melahirkan putra yang bernama Yahya. Putra kedua daripada Pakud adalah Siti Hana. Siti Hana dinikahi oleh Imron. Pernikahan Siti Hana dan Imron melahirkan seorang putra yang bernama Siti Maryam. Nah, sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sudah bisa kita pahami bahwa Nabi Yahya dengan Siti Maryam itu adalah saudara sepupu, karena antara ibu Nabi Yahya dan ibu Siti Maryam adalah adik dan kakak. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bagaimana kisahnya sehingga Nabi Yahya ketika kecil sedang bayi pun sudah pandai bicara? Ada satu ulama yang menerangkan, wa min sya'nihi, di antara perilaku daripada Nabi Yahya alaihi salam ketika beliau sudah genap berusia setengah tahun atau 6 bulan, dilahirkanlah Nabi Isa. Ya. Jadi kalau silsilah Nabi Isa dan Nabi Yahya ini adalah Nabi Isa keponakan daripada Nabi Yahya, sebab Nabi Yahya saudara sepupu daripada ibunda Nabi Isa yang bernama Siti Maryam. Ketika Nabi Yahya alaihissalam sudah berusia 6 bulan, dilahirkanlah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga oleh ibunya yang bernama Siti Aisyah, bayi dalam gendongan ini yang bernama Yahya dibawa. Melihat bayi
Siti Maryam yang bernama Nabi Isa. Seketika juga begitu Nabi Yahya didekatkan, ketika dalam gendongan diperlihatkan dan dipertemukan dengan bayi Siti Maryam yang bernama Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya berkata, "Asyhadu innaka Abdullah wa rasuluh." Aku bersaksi sesungguhnya engkau Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Yahya pun bersaksi bahwa Nabi Isa bukanlah seorang Tuhan, tapi hamba Allah dan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasami'a abuhu, dan kesaksian Nabi Yahya ini disaksikan oleh ayah daripada Nabi Yahya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Selanjutnya, nomor ke-8, bayi yang bisa berbicara walaupun belum waktunya untuk bisa bicara, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ceritanya? Nabi Ibrahim ketika bayi pun sudah pandai berbicara. Annahu hala wiladatihi panahado iman ilan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan oleh ibunya, langsung mengucapkan kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, Allah itu sendiri. La syarikalah, Allah tidak mempunyai teman. Allah tidak punya pendamping. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian, lihadza, dengan ini berarti agama Islam. Di semenjak Nabi Adam sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW, ajaran tauhidnya tidak ada yang berbeda. Semua para nabi, para rasul mengajarkan tentang ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah. Adapun dalam masalah fikih, tentunya masalah furu'iyah ada yang berbeda-beda, ada juga yang sama. Bahwa telah kita ketahui, ketika bayi pun Nabi Ibrahim sudah pandai bicara. Pas lahir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Dan ucapan kalimatul ikhlas Nabi Ibrahim alaihissalam ini, pabalago sautuhu masyarikol ardi wa maghoribiha, didengar oleh penduduk-penduduk yang ada di muka bumi. Karena apa? Karena yang menyampaikan suara Nabi Ibrahim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hikmatnya. Hewan pun sampai-sampai mendengar kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah yang diucapkan oleh bayi Ibrahim. Hewan pun berbicara. Maka ketika beliau mengatakan la ilaha illallah dan seterusnya, akan dijadikan di masa yang akan datang Nabi Ibrahim supaya memanggil manusia supaya melaksanakan ibadah haji. Seperti dalam cerita-cerita yang telah lalu, ketika baginda Nabi Ibrahim alaihissalam telah selesai membangun Ka'bah, diserukan oleh Allah, panggillah manusia, wa'adzin finnasi fil hajj. Ibrahim, panggillah manusia supaya melaksanakan ibadah haji. Kata Nabi Ibrahim, suaraku sangat kecil, sudah tua lagi, apakah bisa mereka mendengar suara saya? Firman Allah Subhanahu wa taala, yang penting kamu memanggil aja. Urusan menyampaikan suara panggilanmu untuk beribadah haji, urusan aku. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil manusia supaya melaksanakan ibadah haji, didengar oleh semuanya, sehingga walaupun makhluk yang tidak ada di depan Nabi Ibrahim bisa mendengar, karena Allah telah menyampaikan suara panggilan haji yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun ketika beliau lahir sudah mengatakan la ilaha illallah dan seterusnya, sehingga disampaikan seruan ini agar manusia bertauhid. Tapi yang namanya manusia kalau sudah dicetak celaka oleh Allah tentu celaka, termasuk
kedua orang tua Nabi Ibrahim yang bernama Azar pun itu adalah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan ayahnya tidak beriman, tapi ayahnya adalah seorang rasul, seorang nabi. Jangan aneh bagi kita sekalian, anaknya soleh tapi ibu bapaknya Masya Allah, bapaknya penjudi berat, ibunya sebagai PSK misalkan, tapi anaknya ahli ibadah. Jangan aneh, itu mirip keluarga Nabi Ibrahim. Ada juga ibu dan ayahnya pada soleh, ternyata anaknya tidak soleh. Seperti keluarga siapa? Seperti diantaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sampai-sampai istrinya tidak beriman, tapi anak-anaknya ada yang soleh, ada yang enggak. Masya Allah, ini luar biasa. Ada juga sama ini, suami istri tidak beriman, anaknya pun ada yang tidak beriman, seperti keluarga Abu Lahab. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita mau seperti keluarga Nabi Ibrahim ke bawah. Karena apa? Nabi Ibrahim punya istri dua muslimah semuanya. Begitupun kedua putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Karena Nabi Ishak dan Nabi Ismail dijadikan rasul oleh Allah keduanya, maka Nabi Ibrahim dinamakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan-keturunan beliau dari mulai anaknya sampai cucunya itu menjadi para nabi. Masya Allah, luar biasa. Tapi Allah berkehendak bahwa walaupun Nabi Ibrahim menjadi nabi, ternyata ibu dan ayahnya tidak memeluk agama Islam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, saya cukupkan sampai sekian bahasan tentang bayi, ya bayi yang bisa berbicara ketika lahir. Yang terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dengan channel ini, dengan diceritakannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa maha kuasanya Allah, walaupun bayi belum bisa berbicara, tetapi dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala tidak sulit bagi Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu yang akan terjadi, terjadilah, walaupun di luar jangkauan akal manusia. Seperti begitu Nabi Ibrahim lahir, begitu baginda lahir, langsung mengucapkan kata-kata yang menjurus ketauhidan. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.